A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pergi ke pasar beli jadah. Nih enaknya kalau di Muhtadin ada sautan cakep gitu ya. Pergi ke pasar beli jadah dimakan sambil nostalgia. Kalaulah sudah datang ke Al-Mawaddah, insyaallah pulang pasti bahagia. Insyaallah Bu ya. Jadi walaupun hujan, tapi ibu-ibu tetap datang. Semoga setiap tetes hujan yang menyentuh tubuh ibu-ibu menjadi wasilah untuk gugurnya dosa-dosa kita. Karena Allah berfirman, hujan yang turun itu untuk menghidupkan Bu. Maka sunnahnya kita bilang Allahumma shayyiban nafi'ah. Jadi hujan yang turun itu untuk menghidupkan. Semua tanaman hidup tuh karena ada hujan juga. Binatang juga bisa hidup karena ada air hujan. Maka kita berharap dengan derasnya hujan itu bisa menghidupkan hati kita yang mungkin ada beberapa bagian di hati kita yang mati, yang tertutup sehingga tidak bisa membaca ayat-ayat Allah yang Allah turunkan di sekitar kita. Pak Anies Baswedan itu pria. Cakep Bu, yang mantannya Bu. Oh, kita ganti jak namanya ya. Mas Lutfi itu pria. Pria yang dicintai teman-temannya. Kalaulah ibu pingin bahagia, bolehlah dulu lihat senyumnya. Mana senyumnya Bu? Gimana rumus senyum Bu? Gimana rumus senyum Bu? Bumbu dapur Bu. Coba sama-sama bilang Bu. Jahe. 1, 2, 3. Lagi Bu. 1, 2, 3. Kayak gitu Bu. Biar kita nih pagi-pagi udah dibuka dengan senyum. InsyaAllah malaikat Mikail kalau ngantar rezeki itu nyaman Bu. Oh dia udah senyum dan nih dihantarkan rezekinya gitu Bu ya. Kalau kata guru saya itu kalau bibir kita terbalik gini Bu pagi-pagi, nanti rezeki yang datang tuh jatuh, enggak tertampung. Tapi kalau bibir kita bentuknya kayak gini, rezeki yang datang masuk. Itu kata guru saya gitu Bu ya. Tak ada dalilnya tapi masuk akal juga. Karena kalau kita pagi-pagi nengok orang udah mukanya cemberut, udah malas dah bukan, udah ngajak bicara bukan. Kita ada kerjaan pun atau kita ada sesuatu untuk kita bagikan ke dia pun, nengok muka cemberut, tak jadilah rasanya. Tapi kalau mukanya udah senyum, ya, udah bikin kita senang, apa aja dia mau kita siapkan. Wah kayak gitu Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, hari ini nih kita insyaallah pengen cerita-cerita sedikit tentang beberapa hal yang pernah Lutfi lewatin kemarin. Dan saya dapat ayat ini. Semoga dengan kita mempelajarinya, kita bisa membuat hati kita jauh lebih lapang sehingga kita menjadi bahagia. Jadi kalau hati lapang itu Bu, hati tenang itu Bu, rezekinya itu lapang. Kalau hati bahagia tuh Bu, nyaman ya kayaknya hidup tuh Bu. Easy going Bu. Apa Bu? Easy going. Nah, itu bahasa Melayunya Bu. Easy going. Jadi kalau bahasa Inggrisnya selembe. Hidupnya tuh selembe. Slow aja. Jadi nyantai hidupnya tuh Bu. Nah, ibu-ibu semuanya, saya pernah dapat perkataan seperti ini. Kalau kita mau bahagia, itu cukup dengan Allah saja. Maka kalau kita udah cukup dengan Allah saja, maka Quran itu cukup untuk teman duduk kita. Maka rasa syukur itu cukup untuk membuat kita jadi kaya. Maka kematian itu cukup untuk membuat kita menjadi ingat atau mengingatkan kita tentang segala hal. Nah, mereka yang tidak cukup dengan itu semua, maka neraka cukup buat mereka. Karena ada ayatnya Bu, saat manusia bertanya saat neraka ditanyakan, masih cukup enggak kalau aku masukkan orang ini ke dalam neraka? Maka neraka jawab apa Bu? Apakah masih ada tambahan? Neraka jawabnya enggak cukup Bu, tapi jawabnya apakah masih ada tambahan? Seolah neraka ingin bilang sama kita, mau sebanyak apapun kita,
mau masuk sini aku terima. Yang ngerinya Bu, kalau kita masuk neraka itu apa sih Bu? Jadi gini Bu, kalau kita sekolah, kan ibu-ibu pasti dulu pernah lah kan zaman putih abu-abu gitu ya. Pakai dulu putih abu-abu juga bukan? Seragam SMA? Ya Bu ya. Putih merah SD kan Bu kan? Putih biru gitu kan? Ibu-ibu, tapi itu dulu Bu ya. Sekarang nggak usah pakai seragam itu lagi. Saya sih jujur ya orangnya Bu, kalau ibu-ibu sekarang pakai seragam itu nggak pantas. Kalau ada yang bilang, ih makin muda ya kelihatannya, itu udah bual deh itu Bu. Ya Bu ya, itu udah bual deh itu tuh. Nanti ada ya ujungnya tuh, ih makin muda ya kau nih. Itulah ya Allah, alhamdulillah saya ini perawatan. Ya Allah banyak duitku untuk perawatannya, bolehlah pinjam 100. Kan? Ada ya ujungnya. Nah jadi waktu zaman sekolah itu Bu, kalau kita datang ke sekolah terlambat, ibaratnya terlambat setengah jam atau 1 jam, intinya guru udah masuk di dalam, maka biasanya anak yang terlambat itu dihukum. Betul Bu ya? Dihukum mentok-mentok maksimal, dia dijemur di bawah di tiang bendera gitu kan, dijemur. Cuman Bu, berapa lama sih dia dijemur? Palinglah 1 pelajaran atau 1 jam atau 2 jam ya Bu ya. Habis itu boleh masuk lagi. Coba ibu-ibu bayangkan, kalau seandainya anak yang terlambat tadi itu dihukum sama gurunya, kau berdiri di bawah tiang bendera itu 4 hari. Kira-kira Bu, dia bakal trauma nggak? Besoknya pasti dia datang masuk jam 7, jam 6 dia udah di situ dah. Saking takutnya dijemur lagi 4 hari Bu. Cuman Bu, kabar itu aja udah nggak nyaman buat kita Bu ya, kalau dijemur 4 hari Bu ya. Nah cuman Bu, kabar baiknya Bu, itu tuh sama sekali nggak ada apa-apanya Bu. Dibanding apa? Dibanding kalau kita sudah berislam, tiba-tiba kita meninggalkan Islam, lalu kita dihukum masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita keluar dari Islam Bu, hilang Allah di hati kita Bu, maka kita masuk di neraka selamanya Bu. Selamanya, itu tidak ada akhirnya Bu, tidak ada ujungnya. Kadang Lutfi itu suka merenung gimana ya kok satu waktu kita ada hidup tuh lama gitu, tidak ada ujungnya tuh, tidak ada ujungnya tuh. Terus kehidupannya itu misalkan bangun tidur makan, lari pagi tidur lagi, bangun tidur makan, lari pagi tidur lagi, gitu ya terus, hidupnya panjang sekali. Kayaknya bakal bosan lah. Itu kalau hidupnya panjang dengan pola kayak gitu. Nah ini udahlah panjang Bu, hidupnya tuh disiksa terus. Disuruh minum air nanah, perut kita ditusuk, habis itu apa? Dicelupkan ke api yang panas, mungkin dipindahkan ke neraka yang dinginnya bukan main, bolak-balik gitu terus, tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya Bu. Maka itulah sebenarnya hal yang paling mengerikan. Dan kalau kita ingat itu tuh Bu, rasanya takut sekali lah mau buat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah dengar Bu, bahkan ada salah seorang atlet di dunia Bu, dia itu selalu bekal korek Bu, korek api. Jadi sewaktu dia pengen melakukan sesuatu yang kurang bagus, dia nyalakan korek, dia bakar tangannya sedikit Bu, cut gitu, dia kepanasan. Dia bilang buat apa Bu? Ini buat ingatkan saya, korek api yang kecil kayak gitu ya, saya tidak tahan panasnya. Apalagi neraka jahanam. Neraka itu Bu, apinya seperti apa Bu? Jadi waktu malaikat pergi ke neraka, mau ngambil api untuk diletakkan di bumi, malaikat ngambil sebesar biji kurma. Kata penjaga neraka, Bu, kau mau kemana kan nih api ini? Saya mau letakkan di bumi. Kata malaikat penjaga neraka apa? Jangan kau bawa yang itu, tukar lagi. Kalau kau bawa yang itu, bumi tidak akan mampu nahannya, pecah dia, hancur dia. Masuk lagi malaikat, ambil api sebesar biji jagung, dibawa, dicek lagi sama penjaga pintu tuh. Mau taruh di bumi, jangan sebesar ini. Kalau kau letakkan sebesar ini, bumi itu akan meleleh. Balikkan lagi, sebesar jagung Bu. Keluar lagi, bawa api sebesar biji sawi. Barulah penjaga pintu neraka bilang, kalau segini boleh. Tapi katanya, tapi Bu, tapi neraka sebesar biji sawi itu dipotong 7, dibelah 7, disebarkan di bumi dan diletakkan di bawah laut yang dalam. Jadi Bu, panas yang kita rasakan sekarang tuh Bu,
cuman sebiji sawi dipecah 7 dan dibagi berapa ribu lagi, itu yang kita rasakan sekarang, Bu. Nah, macam mana panasnya api neraka itu, Bu, itu tidak terbayangkan kita. Maka balik lagi tadi, kalau kita tidak cukup dengan Allah saja, tidak cukup dengan Quran, tidak cukup dengan syukur, tidak cukup dengan kematian sebagai pengingat kita, maka neraka itu cukup buat orang-orang seperti itu. Tapi insya Allah yang hari ini datang, semoga dengan datangnya ini Allah ampuni dosa-dosa kita, naik derajat kita sehingga masuk surga Allah tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, saya buka agak ngeri, Ibu ya, pakai neraka pula, Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, gimana sih caranya? Tadi di statement yang saya katakan ada kata-kata yang penting, bahwasanya syukur itu cukup untuk kita ngerasa bahwa kita itu kaya. Nah, di bagian sini lah, Bu, yang hari ini saya pingin sharing kepada ibu-ibu semuanya, pingin berbagi sama ibu-ibu semuanya, sehingga keluar dari kajian Al-Mawaddah ini, semua yang ada di depan saya ini udah jadi orang kaya semuanya. Karena apa? Karena kita ngerti dan faham konsepnya bersyukur. Maka ayatnya mana, Bu? Ayatnya adalah, dan ini ibu-ibu pasti sudah faham ataupun sudah sering dengar. Ayatnya la in syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat 7. Masya Allah, hafal dah ibu. Ibu ya. Jadi surat Ibrahim ayat 7 dikatakan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah jika tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi polanya gitu, Bu, bersyukur dulu baru ditingkatkan. Bersyukur dulu baru ditingkatkan. Salah satu bentuk syukur kita itu adalah apa, Bu? Kalau kita diberi sesuatu untuk dikelola, maka kita amanah. Apa contoh sederhananya? Kita dikasih badan untuk dikelola sama Allah kan? Maka kita amanah. Jaga badannya baik-baik, jaga pola tidurnya, jaga pola makannya, gitu, Bu. Mulai sehari itu minimal adalah gerak-gerak untuk olahraga. Supaya apa? Supaya kita menjaga badan yang dititipkan Allah ini tetap baik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada kayak gitu, Bu, bersyukur, maka tambahkan nikmatnya. Orang yang selalu jaga kesehatannya, Allah tambah nikmatnya. Apa? Dia bisa punya badan itu selalu fit. Saya ngelihat, Bu, kemarin ada bapak-bapak usianya tuh udah, nggak usah jauh-jauh lah, Bu, ini aja. Di TV tuh ibu-ibu sering lihat Haji Bolot, Bu, kan? Iya, Bu, kan? Itu kan usianya udah tambah sekali, Bu, udah tua sekali, Bu, tapi masih bisa fit, jalan sana sini, bahkan masih bisa ngelawak, Bu. Ngelawak tuh kan pakai pikiran, Bu. Apalagi dia pura-pura bolot tuh susah loh, Bu. Pura-pura bolot, Bu. Pura-pura budek tuh susah, Bu. Jadi misalkan ibu ngomong sama saya, misalkan, Mas Lutfi ambilkanlah saya piring. Orang yang enggak budek langsung ngambilkan piring. Tapi Pak Bolot ini kan harus pura-pura budek. Dia sampai, Mas Lutfi ambilkanlah piring. Apa yang belakang ing. Apa ya? Oh, kancing, dia ambilkan kancing. Ya kan, Bu, itu tuh berpikir. Jadi dia tuh masih fit sekali, Bu. Nah, kalau kita jaga itu, maka Allah kasih nikmatnya lebih. Apa yang diajarkan dia juga, Bu, pernah disampaikan, syukur, tidak perlu banyak ambisi. Syukur ya apa yang ada, syukur ya apa yang ada. Maka Allah tambah nikmatnya. Beliau itu, Bu, kalau misalkan syuting, saya pernah dengarkan wawancara beliau, dia tidak pernah mau dibayar belakang, Bu, biarpun besar. Dia tidak mau neko-neko, Bu. Kalau kau manggil saya, kata dia kan, untuk syuting bayar di depan, saya syuting habis itu selesai. Dia tidak pernah minta yang macam-macam, pelayanan A, pelayanan B, tidak pernah, Bu. Tapi apa, Allah nikmatnya tambahkan lagi. Maka banyak kos-kosan dia punya, banyak rumah dia punya. Semua anaknya dah punya rumah juga. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur dulu, Bu. Kita diamanahi motor. Maka cara bersyukurnya gimana, Bu? Dicuci motornya, Bu. Dirawat, diisikan bensin, ya, Bu. Ini dikasih motor tak pernah dicuci, minta mobil sama Allah.
Manalah Allah mau kasih bu? Rumusnya bersyukur dulu baru ditambah. Dan Allah tuh tahu kapasitas bu. Kalau kamu ini dikasih motor saja nggak pernah dicuci, macam mana lagi kalau aku kasih mobil? Kalau kamu kasih motor saja nggak pernah diisi bensin, macam mana aku mau kasih mobil? Mobil tuh lebih banyak lagi biaya bensinnya. Mobil tuh lebih banyak lagi biaya servisnya. Kalau motormu servis sebulan sekali aja nggak pernah, macam mana kamu mau servis mobil sebulan sekali? Gitu loh. Jadi tuh Allah tuh tahu sebenarnya kapasitas kita, tinggal bagaimana saja cara kita mensyukurinya, Bu. Sebenarnya kondisi kita semua ini sama, tinggal bagaimana cara pandang kita terhadap kondisi itu saja, Bu. Misalkan, Bu, saya kasih tunjuk, Bu ya. Bu Ramlah, kalau saya kayak gini, yang di tangan saya ini, Bu, apa yang Ibu lihat, Bu? Minuman. Warnanya apa, Bu? Bening, Bu ya. Kalau putih susu, Bu. Bening, Bu ya. Tapi saya ngelihatnya warnanya hijau, Bu. Kenapa? Karena sudut pandangnya beda. Maka sebenarnya kondisi itu sama, Bu. Saya kasih contoh satu, Bu. Ada sales sepatu, Bu. Waktu dia buka usaha sepatu, dia disuruh pergi ke Afrika. Sales yang pertama pergi ke Afrika. Pergi kok ke Afrika. Kita mau jual sepatu di Afrika. Pulang sales yang pertama. Dia bilang apa, Bu? Aduh bos, nggak bisa lah kita jual sepatu di sana, bos. Lah kenapa? Bos nih gimana lah pola pikirnya mau jual di sana? Di sana tuh bos, jangankan sepatu, sendal aja orang Afrika tak mau pakai. Macam mana kita mau jual sepatu? Nggak laku, bos. Itu kata sales yang pertama. Bosnya cari sales yang kedua. Pergi ke Afrika, coba jualan sepatu di sana. Pulang sales yang kedua. Apa kata sales yang kedua? Masya Allah bos, mantap. Kalau kita jualan sepatu di sana bos, kita bisa jadi perusahaan besar bos. Lah kenapa? Saya udah keliling Afrika bos, mereka belum pakai sepatu semua bos. Kalau kita buat sepatu, mereka pakai sepatu, kita semua yang dapat cuannya tuh bos. Kondisi sama enggak, Bu? Sama. Cara tanggapnya, cara bersikapnya berbeda. Orang yang selalu berpikir positif, bersyukur, maka hasilnya akan lebih baik, Bu. Kita contohkan lagi, Bu. Misal hujan, ya Bu ya. Hujan. Kadang kita yang udah ibu-ibu nih, Bu ya, yang udah dewasa, saat hujan, maka yang di pikiran kita adalah jemuran nih ndak kering. Itu umum ndak, Bu? Betul ndak, Bu? Ya Allah gimana? Ya Allah mau pergi kajian mawadah nih susah nih hujan. Pasti ada itu tuh, Bu. Sebuah keluhan-keluhan yang hadir di diri kita. Dan itu wajar, bukan sesuatu yang salah, manusiawi, tapi tidak kurang tepat kalau kita ingin mengaitkan dengan ayatnya. Dibilang hujan, aduh jemuran tidak kering, besok dikasih panas sama Allah. Ya Allah panas sekali, udah 5 dah daster aku hari ini nih, banyak cucian aku. Hujan bilangnya apa? Cucian tidak kering. Panas bilangnya apa? Banyak cucian. Selalu tidak bersyukur. Sekarang kita bandingkan, hujan, Bu, ibu punya cucu, Bu kan? Ibu punya anak-anak tuh, Bu kan? Waktu hujan yang belum balik nih, Bu ya, yang belum balik, berarti dia belum punya dosa kan, Bu? Yang belum balik saat hujan turun, apa katanya? Hujan, main hujan. Main hujan dia, Bu. Main hujan, Bu kan? Iya. Tapi bukan berarti ibu habis ini hujan ngikut anak cucu ibu tuh, "Yuk main hujan." Lucu, Bu, jangan. Ibu cukup nunggu di samping ya, nanti ibu demam. Anak-anak enggak apa-apa biarkan main hujan. Kondisinya sama enggak, Bu, hujan? Sama, tapi sikapnya beda. Ini lagi musim juga nih, banjir, Bu. Bu. Nah, kita yang orang tua pas dapat banjir apa? Pasti sedih, Bu. Ya Allah banjir, rumahnya segala macam. Coba tengok anak kecil, Bu. Apa kata dia? Bisa berenang. Saya kemarin mau bawa siapa ya? Saya kemarin bawa siapa lupa saya, ponakan saya atau siapa gitu. Lewat di depan kubur resort, Bu. Itu kan banjir kemarin, Bu. Nah, jadi aduh siapa yang saya bawa kemarin? Ada anak kecil, dia bilang apa, Bu? Oh ini anak teman saya, Mahira sama Kanaya namanya, Bu. Nah, ibu-ibu beberapa tahu. Lewat situ, dia bilang apa? Kolam renang baru. Di kepala mereka, Bu, kolam renang baru. Senang dia, Bu. Dia senang. Yang gitu-gitu, ya Allah banjir, kotor mobil, kotor motor. Dia bilang kolam renang baru.
Nah jadi apa Bu? Saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, kondisi itu sebenarnya yang sampai kepada kita tuh sama saja Bu. Tergantung gimana cara kita menyikapinya saja. Maka kalau kita menyikapinya tepat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya Bu. Ya Bu ya. Nah kuncinya apa? Ternyata yang membedakan kita dengan anak kecil yang belum baligh tadi adalah mereka belum punya dosa. Orang yang tak punya dosa, maka dia tak pernah ngeluh. Orang yang tak punya dosa, dia tak pernah sedih. Orang yang tak punya dosa, dia tak pernah takut akan apa yang terjadi di hari yang akan datang. Kalau kita bisa lihatkan Ibu, ditengok, cek dosa kita, bisa kelihatan transparan gitu. Kita udah nengok nih, dosa kita udah tidak ada, pahala banyak. Itu pasti tidak takut mati Bu. Tidak takut mati, karena apa? Dia tahu kalau mati dia masuk surga. Coba ditunjukkan dosa kita banyak, itu pasti takut mati. Kenapa? Karena kita takut disiksa di neraka. Oke? Jadi kata kuncinya adalah kalau kita masih banyak ngeluh, kalau kita masih banyak sedih, takut dan dengan masa depan, maka berarti hati kita ini udah banyak ketutupan sama dosa-dosa kita. Ya Bu ya. Jadi ini yang kita perlu perbaiki. Gimana cara mengkikisnya supaya hati kita kembali bersih Bu? Maka kita buka surat ke-16 ayat 30. Boleh Bu bantu saya satu orang bacakan artinya pelan-pelan saja Bu. Kita bahas sedikit nih Bu. Surat ke-16 ayat ke-30. Sudah ketemu Bu, 16 ayat 30. Iya artinya Mbak. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa. Iya. Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Iya. Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Nah, kita coba kupas dari bawah Bu. Apa yang dikatakan Allah Bu? Negeri akhirat, kampung akhirat adalah tempat yang terbaik. Buat siapa? Orang yang bertakwa. Ibu-ibu semuanya, kita semua ini pasti punya keinginan. Betul Bu? Ibu biasa nengok di TV, di Instagram gitu kan, nengok ada tempat wisata air terjun bagus sekali, pinginlah nengok ke sana. Nengok ada video umroh, pinginlah. Nengok ada makanan enak, pinginlah ke tempat itu. Banyak tak Bu kepinginan kita? Banyak. Dan sering terpancing Bu kan? Nah, ketahuilah ibu-ibu semuanya, hal-hal yang kita inginkan di dunia itu, yang kelihatannya mustahil untuk kita dapatkan, itu ternyata akan sangat mudah didapatkan saat kita kembali ke kampung akhirat. Untuk orang-orang yang bertakwa yang dikatakan Allah tadi. Jadi kalau di sini dunia ini susah Bu, susah sekali, kayaknya mustahil lah. Anggaplah misalkan gini, misalkan ada yang kenal Erdogan enggak Bu? Belum kenalan Bu ya? Belum tahu Bu ya? Atau gini, Bu Ramlah paling senang ngidolakan dulu lah Bu ya. Siapa gitu Bu, artis Bu? Siapa Bu? Artis Bu? Rano Karno. Anggaplah, ya zaman ibu-ibu ya, Rano Karno, ya kan? Hujan, qalu khairan, itu kebaikan. Di jalan naik motor kena becekan, ada mobil lewat, cepet kita kena cipratan. Qalu khairan, itu kebaikan. Pulang mau makan, ada bakso, udah dicucuk mau masuk mulut, baksonya jatuh di gondol kucing. Qalu khairan, maka itu kebaikan. Pulang ternyata udah disambut suaminya masakkan nasi goreng spesial seafood yang ibu suka. Qalu khairan, itu
kebaikan. Tidak masalah datangnya bentuk apa, tapi kalau udah datang kepada orang yang bertakwa, dia selalu bilang itu adalah kebaikan. Nah ini ayat Bu, teorinya saya bisa sampaikan mungkin cuma 10 menit, tapi kalau ibu-ibu mau praktikum mungkin lebih dari 10 bulan. Mungkin lebih dari 10 bulan. Jadi Lutfi itu sekarang lagi seneng gini Bu, kalau dapat ayat itu Bu, kayak langsung bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dulu waktu kuliah di Jogja, saya awal itu belajar di Munzalan 2012-2013 itu belajar ada satu ayat 659. Apa itu Bu? Saya menyebutnya bahwa ayat itu adalah tidak ada yang kebetulan, semua sudah rencana Allah. Jadi isi ayatnya adalah daun yang jatuh, terus ya biji yang itu semuanya Allah tahu posisinya. Allah tahu di mana letaknya kayak gitu. Maka tidak ada yang kebetulan. Seperti pertemuan ini juga tidak ada yang kebetulan. Kayak gitu Bu. Jadi saya pun dengar katanya ada dapat bisik-bisikan nih, katanya ada emak-emak Al-Mawaddah nih rindu sama Lutfi. Iya ke, benar kan enggak nih. Saya langsung GR pula kayak gitu tuh. Itu sih Bu ya. GR saya langsung. Apa ya? Iya nggak Bu? Nah, jadi semoga terobati rindunya Bu ya. Terus tadi apa? Nah, gara-gara rindu saya jadi lupa tadi saya ngomong apa. Jadi ibu-ibu semuanya di 659 itu belajar bahwasanya tidak ada yang kebetulan. Itu 2012-2013 saya belajar Bu. Selama saya kuliah 4 tahun Bu, itulah belajar penerapan ayat itu tuh Bu. Bahkan saya punya kawan, nah ini yang luar biasa juga Bu. Kalau kita dekat dengan Quran, mengamalkan isi Quran Bu, dia tidak akan pandang usia, tidak akan pandang jabatan. Siapapun akan tunduk sama kita yang dekat dan mengamalkan isi Quran. Saya punya kawan di sana Bu, namanya Bang Dian. Dia itu senior saya Bu. Usianya di atas saya 3 tahunan, di kuliah di atas saya 1 tahun. Dia di mahasiswa itu Bu, itu sangat terkenal lah Bu. Abang yang bijaksana, yang cerdas, yang aktif organisasi, pintar pula. Sehingga siapapun yang dekat sama dia pasti bangga zaman-zaman kuliah dulu Bu. Nah saya mau dekat sama dia takut Bu. Karena apa? Wah ini udah abang hebat sekali nih. Malu kita, insecure kalau kata anak sekarang Bu. Apa Bu? Insecure. Insecure tuh Bu bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggrisnya malu gitu ya Pak. Apa enggak pede? Nah, enggak pede. Enggak pede ya, enggak pede itu bahasanya. Jadi enggak pede gitu Bu. Ternyata Bu, usut punya usut, saya di sana setiap malam Jumat itu ngumpulkan adik-adik tingkat yang dekat sama saya. Yuk kita ke kontrakan saya ngaji. Habis maghrib sampai isya. Waktu itu Bu, waktu zaman kuliah. Jadi memang alhamdulillah itu tuh udah apa DNA dari Bude Bu. Jadi di mana ya ada saya duduk, ada tadarus yang ada ngikut gitu Pak. 3-5 orang tuh ada. Saya ngokos di sini ada ngapa tadarus Qurannya. Saya ngekos di sini ada. Dan itu yang ikut beraneka ragam Bu. Ada yang mabuk, yang paling parah dulu pernah ikut saya Bu. Dia ikut ngaji, ngaji. So makin lama makin kenal dekat, cerita-cerita, apa sih kegiatan kau nih? Rupanya dia ngedar Bu. Dia ngedarkan ganja tuh Bu. Tapi ikut ngaji. Ngaku lagi sama saya tuh. Untung saya bukan polisi, langsung tangkap kalau polisi itu. Tapi alhamdulillah setelah itu beberapa bulan dia udah stop Bu. Dia udah stop. Ngaji. Kita nggak tahu. Nah makanya itu Bu, jangan pernah kita pandang rendah orang tuh Bu. Ada orang belum pakai jilbab, jangan Ibu mincingkan mata. Jangan Bu, ada orang belum puasa di bulan Ramadan, jangan Ibu, Islam kok kayak gitu. Jangan Bu, karena kita nggak tahu hidayahnya kapan datang dan bisa jadi dia lebih hebat dari kita nanti saat dia masuk Islam. Jadi pas saya ngaji kayak gitu Bu, ternyata berita ini sampai kepada abang yang tadi tuh, Bang Dian tuh. Jadi saya ngaji di mana dia pengen tahu, dia ngaji di mana pengen tahu. Ujungnya apa? Dia yang datangi saya, dia bilang, "Fi, boleh enggak abang ikut ngaji?" Takut sih Bu kan? Benar kan enggak nih Bang, bilang. Abang ini udah terkenal bla bla bla, kok maunya ngaji sama saya? Siapa saya nih gitu Bang? Benar Pi, abang mau belajar. Belajarlah dia Bu.
Belajar ngaji, kita ngaji ayat 659 Bu. Sampai hari ini, terakhir 2022 saya chattingan sama dia Bu. Apa kata dia Bu? Fi makasih Fi ya, 659 ini bermanfaat buat abang di Jakarta. Satu ayat ya Bu. Satu ayat aja, 659 ini bermanfaat buat abang di Jakarta. Tahunan dia belajarnya Bu, dari 2013 sampai 2022. Berapa tahun tuh Bu? 9 tahun Bu ya. Tahunan dia belajar Bu, 9 tahun dia bilang 659 ini bermanfaat. Apa? Tidak ada yang kebetulan. Sehingga dia sekarang Bu kalau dapat sesuatu Bu, kurang lebih kayak qulu khairan nih Bu. Ngelihat sesuatu, ini tidak ada yang kebetulan nih. Ini udah rencana Allah nih. Ada yang baik, ada yang buruk, tidak ada yang kebetulan. Ini udah rencana Allah nih. Bahkan saya pernah di satu momen jalan sama dia Bu, naik motor. Terus mau nyari makan malam, bang makan mana bangnya? Udahlah kita cari ya dulu, jalan cari makan. Tengok kiri kanan, nggak ketemu makanan, sampai ujung, putar balik. Ibu-ibu mungkin pernah nggak kayak gitu tuh? Cari makanan, nggak tahu mau makan apa, putar balik, bingung, cari kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ujungnya tiba-tiba hujan. Mau nggak mau kita belok. Belok tuh pas di warung Padang. Kata Bang Jan apa? Ah udahlah Pi, nggak ada yang kebetulan. Berarti nih duit yang ada di dompet kita nih punya abang ini nih. Kita makan di sini. Gitu cara Allah ngantarkan rezeki tuh Bu. Nah kalau kita udah bisa mandang ayat-ayat Allah kayak gitu tuh Bu, insya Allah kita bisa terapkan yang namanya qulu khairan. Semua itu kebaikan. Nah saya tutup dengan satu cerita Bu. Saya belajar ayat ini nih kapan yang benar-benar tertembak di hati saya Bu. Jadi kemarin beberapa pekan yang lalu saya sempat sama istri saya yang ke-1 dan satu-satunya insya Allah. Nah, saya itu suka kayak gitu tuh. Kalau udah ngomong yang ke-1 ibu langsung ibu lancip, istri saya lebih lancip. Paham lah, yang ke-1 dan satu-satunya insya Allah. Nah jadi saya subuh Bu ngajak dia kajian. Nih yuk kajian di Munzalan sama Bang Lukman gitu. Pergilah kami subuh nih Bu. Pergi subuh. Alhamdulillah dia lagi hamil Bu kan. Semoga Allah lancarkan nanti lahirannya. Pergi kajian subuh ke Masjid Munzalan. Sampai di Munzalan ternyata qadarullah Bang Lukmannya lagi keluar kota. Jadi sampai ke sana, ya enggak ada kajian rupanya. Nah ketemu sama abang-abang yang megang kamera ini. Dah yuk kita ke tempat kawan yang satu yuk. Bangunkan yang satu nih belum bangun kayaknya. Kita datang ke sana, niatnya mau pindah ke Untan, dah kita tadarus sendiri di Untan tuh. Ngaji buat lingkaran di Untan kayak gitu. Pas sampai rumah kawan tuh hujan, lebat. Nah nunggu suruk udah lewat bukan, udah reda-reda. Udah reda hujannya, udah nih dah tak ada semangat anak ngaji gini, udah kesiangan gitu kan. Dah lah yuk kita balik aja, balik ke rumah masing-masing. Udah terang Bu di rumah dia, di Paris tuh. Pulang set. Sampai Serdam mau ke Supadio, hujan lagi Bu. Dan itu lebat hujannya. Jadi hujan der gitu langsung gitu Bu, lebat. Sakit lah kena ke tangan, ke muka ini sakit Bu. Nah di situ saya langsung mikir gini, ya Allah, ngapalah subuh ini nih? Aku nih niatnya nak pergi kajian, balik kajian tak dapat, ke Untan tak dapat, malah kena hujan lebat. Bawa istri lagi hamil lagi. Macam mana kalau dia demam nih? Habislah saya kena repek emak saya ini. Gitu Pak. Pikiran itu udah kemana-mana dah tuh. Udah ngeluh ya tuh kan. Kena repek-repeknya ibu saya beda Bu. Nun mati ketemu Tanwin apa? Salah. Nun mati ketemu Fa apa? Gitu deh, dites gitu. Jadi sepanjang jalan itu saya ngeluh di hati nih Bu. Nah sampai dekat Wonodadi langsung kayak ada momen. At the moment, nah kayak gitu kan, ada satu waktu, ibu-ibu pun pasti pernah ngerasakan sendiri, ibu-ibu ngobrol dengan diri ibu sendiri. Pernah kan Bu? Pasti sering lah, apalagi kalau lagi berkaca kan, ibu pasti suka ngobrol sama diri sendiri. Lagi kaca, iya Allah cantiknya aku nih ya. Kayaknya kayak gini kalau ke kondangan udah bagus lah nih. Wah ini udah matching lagi kuning, gincunya kuning kiri, kanan merah gitu kan. Itu pasti sering ngomong sama diri sendiri tuh. Kayak gitu kan, lagi berbeda gitu ya. Nah, jadi pas di dekat Wonodadi, saya ini bicara sama diri sendiri Bu. Saya katakan apa? Ya Allah, Lutfi, gitu, ngomong sama diri sendiri. Ngapalah kau nih ngeluh ya? Padahal kita udah belajar bahwasanya apa yang diturunkan sama Allah itu adalah kebaikan. Nggak usahlah kau ngeluh, nikmati aja hujan yang kau lewati ini. Jadikan hujan ini wasilah gugur dosa, kau ikhlas, kau jalani. Insya Allah turunkan dosa-dosamu, Allah naikkan derajatmu. Jadi sepanjang jalan Bu, sampai ke rumah, itu yang terluping di pikiran saya. Dan satu ayat lagi, yaitu la in syakartum la azidanakum. Kalau kau ini bersyukur, pasti Allah nambahkan nikmat kau.
Jadi dari Wonodadi sampai Supadio Bu, saya dapat 2 ayat. Kajiannya di mana? Kajiannya bukan di masjid bersama Ustaz Lukman, tapi kajiannya tengah jalan di bawah hujan yang deras Bu. Nah jadi saya langsung terpikir, ya Allah benar ya. Maka saya ingat lagi sama yang Bang Dian juga tuh, bahwasanya Bu kalau kita udah pegang 1 ayat, tahu artinya, bisa mengamalkannya dan bisa dikoneksikan dengan kehidupan kita sehari-hari Bu, insya Allah hidup Ibu slow tadi kalau kata Ibu, easy going, santuy ya Bu ya, santuy, banyak dah sekarangnya kan, santuy Bu. Jadi kan sekarang zaman-zamannya orang tua gemoy, jadi bahasanya harus santuy gitu ya. Bu, gemoy, tahu gemoy Bu ya? Gemoy tahu kan? Nah, nanti ibu-ibu yang di depan saya nih Bu, ibu yang di depan saya nih, udah nggak usah risau kalau berkaca, kenapa ya, udah beda nih wajah. Nggak usah risau Bu, ibu banyakkan ngaji, nanti ibu gemoy. Kenapa? Karena di surga nanti ibu-ibu tuh muda lagi, udah gemoy-gemoy lagi semuanya Bu. Ya Bu ya? Glowing, kan Allah banyak bahasanya. Nah jadi kayak gitu ibu-ibu. Saya bahas lagi dari awal bahwasanya hari ini kita belajar apa Bu? Kalau dikasih sesuatu sama Allah, syukuri dulu, maka Allah pasti tambah, pasti tambah. Ibu-ibu nggak usah ngitung, nggak usah berhitung sama Allah, pasti tambah. Syukuri aja kayak gitu. Terus yang datang kepada ibu-ibu semuanya, kepada kita semuanya, yakinkan itu baik, itu baik, itu baik. Kayak pedagang sepatu tadi Bu, biarpun di sana ada yang pakai sepatu, jangan bilang nggak bisa jual sepatu, tapi bilang, kita bakal laku keras gitu. Jadi pikir baik, pikir positif. Maka insya Allah, Bu, mulut adalah doa. Maka kalau mulut kita ngomong baik, baiklah yang kita dapatkan Bu. Kalau di dunia psikolog Bu, namanya ada servo Bu. Servo itu apa Bu? Servo itu kalau kita melakukan sesuatu yang baik, itu dari terpaksa, biasa, jadi kebiasaan yang baik. Nanti ada namanya, ini ilmu psikolog Bu ya. Dalilnya kalau di Quran yang tadi Allah sesuai prasangka hambanya. Servo ini akan mengikuti kita terus Bu. Kalau kata ilmu psikolog, contohnya gini, kalau kita orang yang suka terlambat Bu, dan itu kita biasakan jadi kebiasaan suka terlambat, maka servomu akan menjadi servo terlambat. Orang yang suka terlambat, suatu ketika dia datang ke bandara untuk on time, maka yang terjadi apa Bu? Pesawatnya delay. Kayak gitu Bu. Itu ada ilmu servo namanya. Tapi kalau di kita adalah apa yang kita omongkan itu jadi doa. Allah sesuai prasangka hambanya. Maka selalu pikir positif. Begitu juga dengan doa Bu. Doa itu yang paling penting apa Bu? Pertama dia berdoa, bukan baca doa. Jadi kalau baca doa itu Bu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu baca doa. Tapi kalau berdoa, ya Allah lindungilah ibu saya ini, atau tetap sama Rabbi firli wali, tapi faham artinya. Ngerti gitu Bu ya? Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Ngerti, minta mati yang husnul khatimah. Jangan Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Amin. Kayak gitu. Semua yang diaminkan sama dia gitu bukan? Kayak gitu. Jadi kalau kita berkata yang baik, insya Allah Allah kasih yang baik. Pertama itu doa itu harus berdoa. Boleh minta doa sama orang lain dan mendoakan orang lain. Dan yang paling penting dari berdoa adalah apa Bu? Husnuzon sama Allah. Jangan sampai kita buruk sangka sama Allah Bu. Kalau kita buruk sangka sama Allah Bu, hati kita kacau, tidak akan pernah bahagia. Anggap ya gini Bu, misalkan nih, ibu namanya siapa Bu? Bu Mardiana. Bu Mardiana, Bu boleh enggak Bu, misalkan saya minta tolong ibu isikan saya paket data. Bentar loh Bu, tapi kayaknya kok dari muka ibu ini enggak mampu lah belikan saya paket data. Kira-kira Bu, digitu kan sakit hati enggak orang Bu? Sama gak kita minta sama Allah nih, ya Allah saya pengen haji 2024, tapi kayaknya enggak bisa lah ya Allah. Sama, Allah tuh lebih besar lagi dari kita, Allah tuh lebih kaya lagi dari Bu Mardiana. Kita bilang ya Allah 2024 bisa haji enggak ya? Jangan ya Allah 2024 tolonglah ajak saya haji sama keluarga saya kayak gitu. Ini doa pun lagu, bisa enggak ya haji ya Allah ya? Kok kira aku nih siapa gitu Pak? Kalau kita nih gitu, Allah tuh yang paling kaya, nggak ada limit Bu kalau kita minta. Baik Bu ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan hari ini. Intinya bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya, dan apapun yang datang kepada kita katakan itu kebaikan. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat kita semuanya, bisa diterapkan. Ayat ini teorinya cuma beberapa menit, tapi praktikumnya butuh waktu berbulan-bulan. Semoga Allah tancapkan itu di hati kita, dan kehidupan kita menjadi jauh lebih lapang, lebih tenang, dan lebih bahagia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.